Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cornelia Widyayu Paramita dengan NIM 2005523001 dari kelas A2DLC Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tekubang Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang audit sumber daya manusia guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Audit Manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Sebelum memasuki materi ruang lingkup audit atas perolehan sumber daya manusia, pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, saya akan menjelaskan apa itu audit sumber daya manusia terlebih dahulu. Audit sumber daya manusia adalah penilaian yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. 4. Menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Kerangka kerja audit. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Tujuan audit SDM. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Manfaat audit SDM. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM.
Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Yang kesepuluh, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Pendekatan audit SDM. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai kinerja program. Langkah-langkah dalam audit SDM. Yang pertama ada audit pendahuluan. Yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Yang ketiga audit lanjutan. Yang keempat pelaporan. Yang kelima tindak lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup audit sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen atau perolehan SDM. Yang kedua ada pengelolaan atau pemberdayaan SDM. Yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama ada rekrutmen atau perolehan SDM. Rekrutmen atau perolehan SDM adalah mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Audit atas perolehan SDM. Ada 3 cara. Yang pertama dari perencanaan SDM, yang kedua rekrutmen, dan yang ketiga ada seleksi dan penempatan. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu terlebih dahulu, apa itu perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategi perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Menjadikan SDM sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan SDM secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan. Harus dirancang secara tepat dalam perencanaan SDM ini.
Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini terhadap kondisi SDM internal ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang yang pertama, ada pekerjaan yang ada saat ini. Yang kedua, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategis organisasi. Yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Keakuratan informasi ini sangat tergantung kepada keandalan sistem informasi SDM perusahaan. Karena pada sistem informasi ini, semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh pemerintah. Yang kedua, ada kondisi perekonomian. Yang ketiga, ada kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar. Yang keempat, komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, baik kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian SDM. Yang pertama, ada lembaga pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, ada perguruan tinggi. Yang ketiga, ada bursa kerja. Yang keempat, ada lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Selanjutnya, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM, menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, ada penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan yang ada mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Selanjutnya, ada manfaat dari perencanaan SDM, meliputi yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM.
Audit atas perolehan sumber daya manusia yang kedua ada rekrutmen. Rekrutmen yaitu meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, ada jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Audit atas perolehan sumber daya manusia yang ketiga adalah seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor-prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik
yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil. Sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses seleksi melibatkan beberapa tahapan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan tahapan ini merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kesesuaian peserta seleksi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelusuran ini melibatkan beberapa pengujian dan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut. Proses seleksi yang efektif harus berjalan secara yang pertama ada akurat, artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua ada adil, artinya tidak terjadi diskriminasi. Yang ketiga meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, ruang lingkup yang kedua adalah pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia. Pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia yaitu semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan SDM pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara, jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan.
karena pemberdayaan SDM juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia terdiri dari 6. Yang pertama, mulai dari pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, ada perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga, ada penilaian kinerja. Yang keempat, ada kompensasi dan balas jasa. Yang kelima, ada keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, ada kepuasan kerja karyawan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya. Maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Suatu program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan menghubungkan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Secara terperinci, manfaat pelatihan dan pengembangan. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek,
antara lain, yang pertama, validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Yang kedua, ada transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Yang ketiga, ada validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang didapatkan atau diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain? Audit atas pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia yang kedua adalah perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman atau posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seseorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya teknis maupun kemampuan manajerial sebagai seorang pengambil keputusan. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal penting yang harus disadari baik oleh fungsi SDM maupun oleh karyawan itu sendiri. Fungsi SDM harus secara sadar dan bertanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir karyawan. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Karena setiap peningkatan karir membutuhkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada karir tersebut. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karirnya. Yang kedua, ada kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga, ada kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima, ada kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan yang berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain.
Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga, ada kebutuhan karyawan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang ketiga adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor, sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Mengingat begitu pentingnya peran penilaian kinerja di dalam perusahaan, maka suatu program penilaian kinerja harus berjalan secara adil dan wajar bagi setiap karyawan, serta harus dikelola dengan baik agar secara efektif dapat mencapai tujuannya. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang keempat adalah kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian, atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik.
Dengan demikian, perputaran karyawan dan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Beberapa tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan. Dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas dan untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajemen memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan, baik internal maupun eksternal, konsisten, dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan, menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan, dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang kelima adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja ataupun penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis fisik dan merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan kesehatan kerja yang kurang baik. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang tidak lancar, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak mencukupi, atau kebisingan yang berlebihan, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak menguntungkan lainnya. Berbagai kecelakaan bisa
terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya terjadi atau tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan perusahaan. Selain akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini juga berakibat pada rendahnya produktivitas karyawan. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ada pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan yang bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan karyawan. Yang ketiga, meningkat atau mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara integrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Yang keempat, ada menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya, daripada harus menolong mereka setelah sakit. Oleh karena itu, semakin banyak klub-klub olahraga yang dibentuk di perusahaan, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam yaitu kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Yang ketiga, teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfice atau motivator dan dissatisfice. Ruang lingkup audit sumber daya manusia yang ketiga adalah pemutus hubungan kerja atau PHK.
Pemutus hubungan kerja atau PHK, yaitu mengundurkan diri atau pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan akan kehilangan posisi atau pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di-PHK. Sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. Yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri. Yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Yang keenam, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kedelapan, perusahaan pailit. Yang kesembilan, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Yang ke-10, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Sebagai penutup, untuk yang terakhir, saya akan memberikan kata-kata motivasi, yaitu janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Sekian presentasi dari saya tentang audit sumber daya manusia. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.